Tes. Udah hidup dong ya? Udah hidup ya? Udah. Oke. Halo kawan sunyi, selamat malam dan selamat datang di podcast Anak Tengah Malam. Nah, oke, sebelumnya di sini gue mau perkenalan dulu nih. Gue Dika dan gue di sini nggak sendiri, gue ada partner gue. Tapi first of all gue dulu dong kenalan ya. Jadi gue Dika dan gue sekarang sedang belajar menjadi mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi di Unila. Nah, gue sendiri punya sebutan nih, yaitu anak kampung sini atau biasa disebut Akamsi. Dan kebetulan gue di sini berlokasi dan tinggal di Bandar Lampung. Dan ya, karena emang gue kuliah ya, kita di sini mau membahas tentang keresahan di semester 4 ini sendiri. Dan gue yang anak kampung sini, kayak kalau pulang kuliah tuh pasti langsung dihadapin sama wangi masakan ibu gue sendiri yang sangat voila, yang enak banget. Nah, tapi tadi di sini gue mau bilang kalau gue nggak sendiri, gue bersama partner gue yaitu Erin. Boleh dong kenalan dulu. Hai kawan sunyi, kenalin nama gue Erin. Gue di sini sebagai partnernya Dika buat nemenin kalian hari ini. Kalau Dika kan Akamsi nih. Nah, gue kebalikan dari Dika, teman-teman. Gue anak rantau. Oh, anak rantau. Oh, berarti bener banget dong. Berarti kita di sini memiliki latar belakang yang berbeda. Tentu aja gue yang Akamsi dan Erin yang Anak rantau. anak rantau. Tapi kalau boleh tahu anak rantau dari mana nih? Gue sendiri rantau dari Muara Enim, Dik. Muara Enim ya. Jujur gue belum pernah denger sih. Belum pernah ya? Belum pernah denger. Apa sih yang spesial di Muara Enim? Jadi yang spesial itu kita ada istilah dari Muara Enim itu emas hitam, Dik. Emas hitam. Apa itu emas hitam? Emas hitam itu, kalau lu mau tahu, itu adalah batu bara. Oh, batu bara. Jadi lu suka membakar-bakar? Ya, bakar-bakar. Grill. Masa grill pakai batu bara, pakai areng dong. Pakai areng. Oke, jadi istilah emas hitam itu ada dari Muara Enim itu sendiri. Oh, lu sebagai warga asli situ nih, lu sering nggak pakai istilah itu? Sering banget, kayak itu jadi ikoniknya Muara Enim sendiri. Oh, ikoniknya Muara Enim sendiri. Tuh gimana tuh kawan sunyi? Kalian kalau misalkan mau wisata batu bara nih, boleh banget ke Muara Enim. Iya. Mau apa? Mau tau nggak? Di Apa? sana ada museum batu bara, Dik. Ada museumnya? Iya. Serius? Lokasinya di Tanjung Enim, teman-teman. Oke, di Kalau Tanjung mau ke Enim. sana itu gambarannya kayak ada gerbongnya, ada batu baranya, pokoknya lengkap isi dari museum itu. Menggambarkan sekali. Oh, menggambarkan sekali. Isi museumnya tuh tadi ada apa aja? Ada replika batu baranya, kayak gerbong-gerbong pengangkut batu bara. Terus ada orang-orang, pokoknya replikanya tuh menggambarkan isi orang yang ada di tambang. Oh, isi orang. Oh iya sih, karena batu bara emang khusus pertambangan sih ya. Batu bara Mas hitam. Unik sih, beneran ikonik sih. Dan mungkin itu bakal keinget di otak gue sendiri. Oke. Nah, di sini kita mau lanjut nih. Kebetulan gue di sini semester 4 dan Erin juga di sini kawan Suni ya. Partner gue semester 4 juga. Dan kita di sini sama-sama berjuang nih di semester 4 nih, karena jujur aja gue merasa di semester 4 ini capek ya. Jujur capek banget, Dik. Kayak nguras tenaga, terus nguras dompet. Nguras dompet? Iya. Nguras dompet gimana tuh? Apakah di Bandar Lampung, di kota Mungil ini menguras dompet lu dengan apa ya? Misal kafenya kah atau mallnya gimana itu? Awalnya sih awal semester nih. Iya. Awal semester nggak terlalu ngeluarin banyak uang ya, karena pulang kuliah ke kosan karena capek kan. Terus kalau akhir-akhir ini kayak uang tuh keluar karena kebutuhan kampus, ngeprint, pokoknya banyak banget nih. Kayak ke kafe, rapat, banyak keluar duitnya. Lu edge juga ya rapatnya di kafe? Gue belum pernah ngalamin sih rapat di kafe, karena biasanya ya apa ya, dari diri gue sendiri kalau ya meeting mah online sih, karena emang kalau mau rapat nggak ada yang mau keluar duit lah ya. Jadi istilahnya kayak udahlah, hemat-hemat aja lah, karena ya gue merasa kuliah ini udah mulai mandiri ya. Jadi kalau mungkin dari orang tua uang jajan nggak terlalu
ya banyak lah, kita juga harus hemat-hemat dong. Iya betul banget. Anak rantau pastinya dikasih uang jajan, tapi ada dikasih batas lah ya. Iya kayak kalau gua dikasihnya per minggu. Oh, per minggu. Tapi gua habisnya kurang dari seminggu. Kurang dari seminggu. Apa sehari udah habis? Belum pernah sih kalau sehari udah Oke, habis. jangan. Nanti lu nggak makan seminggunya. Iya. Oke, udah boncos. Nanti lu makan nasi sama Garam. kecap. Garam. Oke, bener-bener. Tapi untuk kawan sunyi jangan kayak gitu ya. Mohon banget, ini mah mohon banget. Dan buat kawan sunyi, tolonglah berhemat-hemat guys, ya. Oke, hemat-hemat lah. Jadi jangan terlalu apa sih namanya, boros lah dengan Iya. kebutuhan nih. Jadi bedain kebutuhan sama keinginan. Dan ya asal nggak boncos aja ya tiap hari nongki gitu. Dan di sini juga gua dan Erin mau nemenin kawan sunyi yang mungkin lagi sambil nugas atau overthinking tengah malam atau lagi stres pusing tentang, ya nggak cuma tentang akademik sih, atau mungkin tentang Percintaan. oh yes, betul sekali. Tapi di sini kita fokusnya ke rasa stres, pusing maupun capek di Betul semester banget. 4 ini. Nah, gue merasa kayak beda nih sama maba. Kenapa tuh? Lo maba tuh feelingnya gimana sih? Feelingnya seneng pertama karena gue keterima SNBP guys. Jadi kayak Wow. one shoot. Oke, Gila. aku give a pause dulu. Oke, boleh. Kayak wah ini sebuah pencapaian menurut gue. Ketemu orang baru, terus berbahasa baru. Berbahasa baru. Iya, karena gue nggak fasih ya awalnya berbahasa Indonesia ini. Oh iya. Kayak beda gitu. Aku ngerasa beda. Berarti di Muara Enim sendiri ada bahasa daerahnya dong. Boleh nggak sih spill dikit bahasa daerahnya? Bahasanya dia pakai logat O atau enggak E. Logat O atau E? Jadi kayak di ujung kata ada O atau E. Oh, ada O atau E-nya. Boleh nggak nih kayak kita recreate nih, kayak ngobrol sekarang nih. Iya. Tapi lu pakai bahasa lo ya? Boleh? Boleh, oke. Nah di sini kan tadi ngebahas maba nih. Nah terus pada saat sekitar semester 1 atau semester 2 tuh lu masih ngerasa aman-aman aja? Iya, aman-aman aja. Ini gue pakai bahasa mana nih? Bahasa gue? Bahasa lu? Kalau di gue itu pakainya aku kau. Oh, aku kau. Iya. Kalau aku sih awal-awal kayak seneng yo, dapat kawan baru, ketemu uang baru. Oh Terus, iya. oh iya. Gak apa-apa dong, kan sama-sama ikut. Oke. Tahu juga, tahu dikit-dikit ya. Jujur enggak, karena emang Jujur ikut aja. enggak. Terus kayak ya nuansa baru lah. Nuansa baru aja. Oke. Oh berarti singkatnya itulah bahasa Muara Enim. Iya, kayak gitu, Oke. guys. Ada kau, aku, fokus logatnya akhirnya ada E sama O. Iya. Seru ya bahasanya. Jujur seru banget. Gue pengen banget kayak bisa fasih dalam bahasa daerah, karena gue sendiri di household gue atau di rumah gue sendiri jarang pakai bahasa daerah dan kadang seringnya bahasa Indonesia. Lu asli mana di kalau boleh tahu? Gua sendiri sebenarnya Palembang sih ya. Oh, Palembang. Tapi lu ngerti kan gue ngomong apa? Ngerti dong, tapi ya mungkin nggak sebanyak itulah. Oke, nah udah jauh nih kayaknya pembahasannya. Kita lanjut di tadi semester 4 itu apa ya? Di semester 1, 2 itu masih maba, habis semester 3, 4 itu kan udah cutting dong. Iya. Kakak tingkat. Nah, menurut gua semester 4 ini kayak apa ya, jebakan yang menurut gua mematikan banget loh buat kita yang masih ngerasa maba banget. Ya kayak kita terjebak di masa lalu. Terjebak di masa lalu. Asik itu bahasanya. Gimana? Asik banget bahasanya kawan sunyi. Kayak kita tiba-tiba udah semester 4 padahal baru kemarin loh guys, ngerasanya baru maba. Baru maba, mahasiswa baru. Baru maba, mahasiswa baru. Bener sih, tapi gak apa-apa, bener. Kayak ngelihatnya kayak dulu gua ada pressure sih di semester 2 karena ada matkul tertentu yang gue kurang ahli, dan ya alhamdulillahnya gue berhasil melewati. Dan pastinya lu juga bisa dong melewatinya, berhasil dong. Bisa, bismillah. Bisa bismillah aja. Bismillah aja teman-teman. Tapi gue merasa kayak maba nih masih piyi, masih zoso lah. Terus semester 4 ini kayak
real bosnya. Kita dituntut dewasa guys. Di Oh my semester god. 4 ini. Nggak cuma semester 4 sih sebenarnya. Kita Iya. kuliah aja udah dituntut dewasa. Real. Real, asli. Nah, apalagi kalau semester 4 dari real boss, semester 6 final boss. Semester depan Nggak, sorry. kelepasan. Kelepasan. Oke, gue merasa di semester 4 ini udah banyak tugas sih ya, kayak ya pokoknya banyak tugas nih. Ya, gue sendiri kuliah nggak terlalu sibuk sih ya, karena emang gue cuma ngikutin kayak kuliah pulang. Kalau Eri sendiri? Kalau gua ada ikut HMJ teman-teman. HMJ Ilmu Komunikasi. Oh, HMJ. Lumayan sibuk juga sih ngerjain prokjanya. Oh, prokjanya. Berarti kalau untuk termasuk ribet, nggak ribet sih, lebih ke banyak aja ya? Nggak ribet. Oh, nggak ribet, lebih ke banyaknya aja gitu ya. Ya oke sih, gue merasa ya walaupun nggak relate banget ya, karena emang gue nggak sibuk di Organisasi. gue nggak ikut organisasi, karena emang entah nggak minat, entah Males? aduh Enggak ya? nggak minat, nggak malah sama aja sih. Sama ya? Nggak apa-apa. Tapi kawan sunyi boleh kalau misalkan emang kalian mau ikut organisasi ataupun HMJ apapun itu, asal kalian punya kegiatan lah. Terkhusus buat anak rantau, apalagi di sini Erin kan emang anak rantau ya, jadi kayak masa kuliah pulang apa nggak bosen ya? Ya, jadi berarti lu ikut organisasi biar ngisi kegiatan aja Iya dong. betul. Yes. Tapi sekarang kayaknya kebanyakan kegiatan deh guys. Kebanyakan kegiatan gimana tuh? Gak sanggup. Nggak sanggup. Tolong. Ketolong. Lah apalagi kayaknya baru akhir-akhir ini nih kita ngerasa tugas kuliah nih makin banyak ya. Iya. Apalagi ngumpul tugas yang mungkin kita pengennya soft file aja, kumpul ke drive ataupun kayak ya kumpul-kumpul file biasa aja lah, tapi kayak ada semacam apa ya, tugas untuk kumpul langsung ke tempat gitu. Iya. Dan itu dadakan biasanya. Oh, dadakan? Iya. Hamin berapa jam gitu? Hamin berapa jam? Wah. Ada nih temanku. Siapa temenku. tuh? Gak apa-apa, lanjut. Enjoy ya? Enjoy, kan gitu sharing juga. Teman gua dia udah pulang kampung, terus ada tugas dadakan kan? Dadakannya ini dikumpul di hari itu juga. Wow. Ke FISIP. Wow. Terus? Ya nggak tahu gimana kabarnya, apa dia minta tolong sama temennya? Minta tolong kerjain? Nggak tahu ya. Gak boleh dong, kita gak boleh kayak gitu. Ya apapun yang dihadapin ya, semoga baik-baik aja deh. Iya, temen semoga. lu ya, caring ya sama kawan lu ya, caring. Erin. No, caring. Oke. Nah jujur dengan begitu pasti, apalagi tadi lagi jauh terus tiba-tiba suruh kumpul hari H, apalagi hard file. Nah itu pasti kerasa tenaga kekuras, otak melepuh. Terus apalagi dompet menipis. Asli, apalagi ngeprint Ya. udah pasti. Ngejilid. Waduh. Tuh, guys, jilid tuh kayak Apa? Ini juga menguras juga nggak sih? Menguras sih, apalagi kalau misal ada 3 file yang harus dijilid. Wow. Terus ada gambar berwarna. Itu dia sih. Parah banget, sumpah. Tapi ya balik lagi sih karena emang kita tugas kebanyakan kelompok sih ya. Iya. Jadi kalaupun individu nggak terlalu yang kayak memberatkan banget. Iya benar. Karena ya emang kalau kelompok masih ada bantuan nih sekiranya. Jadi lu nggak sendiri, lu nggak keluar duit sendiri gitu loh. Lu masih bisa menghabiskan duit lu. Sokongan tentunya. Sokongan. Lu udah sokongan gak sama gue nih? Iya Dik, nanti ya. Oh iya. Oke, nanti ya. Kelarin nih. Di sini kita mau fokus dulu cerita-cerita tentang keresahan di semester 4 sendiri, apalagi kawan sunyi nih. Dan semoga aja gue berharap di sini dengan mendengar podcast kita, lu kawan sunyi bisa mendapatkan relief atas keresahan yang lagi dialami oleh kawan sunyi sekalian. Nah, gue sendiri kan lu ikut organisasi nih, ya HMJ, dan emang sibuknya secara internal di dalam kampus. Nah, gue kan tadi bilang gue nggak ikut organisasi dalam kampus nih. Nah, kebetulan banget gue ikut di luar kampus. Kalau boleh tahu apa tuh?
Waduh, jadi malu Gimana nih. ya? Kebetulan kalau job gue ya, gue emang suka nyanyi maupun ngedance. Jadi ya gue emang anaknya seni banget nih. Jadi gue berfokusnya di dance maupun seni. Enggak dong, di dance ataupun nyanyi. Dance, Oke. oke. Apa mau gue tunjukin dance sekarang? Nggak cukup nggak sih guys? Oh, nggak cukup ya? Nggak cukup, takut nabrak dong nanti. Itu lu sibuk nggak tapi hitungannya? Gua sibuk sih jujur aja, karena biasanya gua kalau event itu dia dari sore ke malam, dan kadang malam itu pun masih ada evaluasi juga segala macem. Dan ya cukup menguras tenaga gua sih dan kerasa capek, apalagi kalau udah capek ngejob, capek di luar, dan pas pulang baru keinget wah ada tugas kumpulnya besok. Nah itu kalau boleh tahu gimana lu manage waktunya biar akademik jalan, hobi tetap jalan? Oh, Gimana akademik tuh? jalan, hobi tetap jalan. Gua sendiri, gue emang kupu-kupu sih ya, kuliah pulang. Jadi biasanya gue mau fokuskan diri gue ya. Gue kalau nugas itu pasti di apa ya? Gue biasanya kalau ngerjain, misal tugasnya besok nih dikumpul. Nah, di hari sebelumnya pas kuliah gue kerjain di sana juga. Setengah-setengah 50-50. Namun gue nggak fokus kayak ngerjain full di pas kelasnya, karena kan gue juga perlu nih belajar di kelasnya nih, kan nggak mungkin gue udah masuk kelas tapi gue malah sibuk nugas. Betul. Jadi gue kayak kalau di kelas ya gue sibuk naruh idenya aja. Jadi gue menaruh kayak gue brainstorming dulu nih di kelas. Nanti kalau misalkan gue udah pulang ke rumah, gue baru mengerjakan dan menyelesaikan tugas gue. Lu ada saran lagu nggak sih biar nugasnya itu enjoy, terus kayak lu nggak kepikir pressure-nya gitu? Nggak kepikir pressure ya. Gue sendiri kalau lagu sih gue lebih suka ke indie ya. Jadi gue indie, tapi indie gue nggak fokus ke indie Indonesia. Mungkin kalau kita sebut gue kurang tahu sih ya, tapi mungkin orang-orang taunya atau Kawan Sunyi nih tahu Hindia, Perunggu. Nah itu kan wah idaman banget tuh kalau denger lagunya. Anak muda sekarang. Anak muda sekarang. Kita juga masih muda dong. Iya ya, kita muda ya. Kita masih muda dong, jangan ngerasa tua ya. Kita di sini masih muda. Peace. Lu nggak tanya gua. Oh iya ya. Lu suka lagu apa? Gua ya teman-teman, kalau lagi nugas ataupun apalah waktu senggang, gue itu dengerin lagu yang berbau romantis. Oh, romantis. Karena gue hopeless romantic guys, jadi kayak gue meromantisasi diri gue. Meromantisasi diri lo. Gue membayangkan studi date. Study date. Study. Ya kalau studi tour nanti. Studi tour. Studi tour, study date, terus apa lagi tuh? Apa ya? Pokoknya ya cuman itu yang gue idam-idamkan. Yang sangat lu idam-idamkan, study date. Itu kayaknya gue rasa lu nggak fokus tadi sih, lebih fokus date-nya sih. Iya ya. Iya ya, kan taruhnya belajar bareng tuh. Terus kan tentang lagu nih, berarti dalam kondisi apapun lagunya tetap romantis. Iya. Oke. Mau gimana pun romantis number one. Romantis number one, itulah prinsip hidup. Kenapa guys? Aduh, maaf Kawan Sunyi. Nah di sini kenapa lu ikut kayak gini deh? Iya. Oke. Tentang nugas nih, dan pastinya dilihat dari kondisi gua nugas tuh pasti malam dong, karena pulangnya malam. Lu juga pasti malam dong. Iya. Atau mungkin ada jam-jam tertentu lu nugas? Gue biasanya kalau misal udah kecapean banget, gue bisa tidur jam 9, terus gue bangun jam 1-an dik. Jam 1 apa? 1 malam. Hah? Kayak gue tidur dulu, terus gue bangun buat tugas Wow. di waktu-waktu malam. Jadi lu tidur sama kayak 3-4 jam? Iya. Buat apa ya bahasanya? Menetralisasi. Oh, Menetralisir. menetralisir kerja otak. Iya, kayak udah guys kita istirahat dulu, terus kita bangun lagi. Jadi kita istirahat karena takut stres, bangun untuk nambah stres. Iya lagi ya. Aduh, semoga account-nya ada yang relate ya. Karena jujur ini aduh, gue jadi sedih sama lu deh. Soalnya gue nggak apa ya. Gue tipe orang yang kayak nggak menetralisir kayak Erin. Jadi gue Lu langsung gaspol. Langsung gaspol. Jadi kalau bisa gue stres di saatnya juga, gue stresnya diselesaikan di saatnya juga. Jadi kalau gue tidur udah gue nyenyak sampai besok.
Jujur sih. Paham. Lu kan di kosan nih, jam 1 malam, pasti lingkungannya sepi dong. Lu pernah gak sih ngerasa kayak kesepian atau tiba-tiba teringat memori sedih lu gitu? Feeling lonely ya. Kalau itu sering deh. Kayak tiba-tiba keinget orang rumah, kangen berisiknya suara di rumah. Terus ibu lagi, terutama kangen ibu. Ibu ya. Kalau gue sendiri nggak relate sih, tapi gue merasa untuk diri lo yang di kosan yang sepi ini ya cukup feeling lonely-nya kerasa banget sih. Mungkin kayak suka tiba-tiba diem atau ngerasa homesick tadi lo yang homesick, betul banget. Lo yang ngerasa kangen sama ibu lo, terus apakah dengan gitu lo nangis atau lo meluapkan emosi dengan cara apa? Jujur, gua fun fact nih. Apa tuh? Kalau lagi sedih, gak tau kenapa ya, kayak algoritma di TikTok itu tiba-tiba ikut sedih juga. Gue lihat scroll, waduh, itu quotes isinya tentang mental health. Oke. Maaf teman-teman. Jangan ketawa. Gue lagi ngerasa sedih kawan Sunyi, tapi dia malah ketawa. Gue jadi bingung ini. Gue mau ketawa apa gue mau sedih? Lu menyedihkan gue ya? Enggak, maksudnya kayak ya sedih aja ngeliat kayak perjuangan lo yang kosan, lo yang sendirian, lo yang ngerasa kesepian di situ, feeling lonely, dan beda sama gue yang di rumah posisinya lo yang gue yang ketemu face to face, dan kalau misalkan mau makan pun gue udah disuguhi makanan, beda sama lu yang nyari sendiri. Tapi lo ada kesulitan gak sih, misal lu lapar dan lu mau nyari makanan sendiri, itu nggak kesulitan gak? Gue biasanya masak sendiri sih, Dik. Wow. Iya, gue lebih sering masak sendiri daripada pesan online, karena pertama gue males nunggu lama. Oh iya. Karena ya udah, di kosan ada telur, kita ceplok, udah jadi nasi. Jadi deh lebih baik kayak gitu sih, pakai kecap. Tapi kalau misalkan emang lagi pengen makan yang self reward lah jatuhnya, pasti lu selain masak pasti beli di luar dong ya. Biasanya di jam-jam kapan tuh kalau lo beli makan di luar? Waduh, jam berapa ya? Kalau malam jam 8, biar nyampenya nggak kemalaman. Oh iya, lu jam 8 baru makan ya? Ah iya. Iya, karena kosan sih, jadi takut nggak kurus juga kosannya ya? Iya betul. Oh, beda sih sama gua. Iya, lu pulang langsung, nak makan. Enggak sih, gue nggak ditawarin sih. Nggak ditawarin. Lebih ke kayak gue pulang, bu. Makan. Nggak boleh. Dia ini. Jangan dicontoh ya kawan Sunyi, jangan dicontoh. Nggak boleh. Nah, Aduh. Tapi ya untuk manajemen waktu lo bisa lah ya, untuk kayak misal lo memilih waktu kapan lo beberes di kosan, kapan lo nugas akademik, ataupun lo fokus ke HMJ lo sendiri. Iya. Tapi lo biasanya dominan ke apa sih? Gue apa nih? Kalau dibanding akademik dan HMJ gitu, atau gimana? Iya. Gue lebih jujur, gue ngutamain akademik teman-teman, karena ya tujuan utama gue di sini ya berkuliah untuk mencari ilmu. Oke. Dan juga ya itu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan gue utamain akademik ini. Oke. Tapi walaupun lu mengutamakan akademik nih, lu tetap fokus juga dong sama organisasinya. Iya, jadi kan biasanya organisasi nambah relasi nih. Siapa tahu kawan Sunyi mungkin ada yang menambah relasi juga dengan ikut organisasi. Jadi ya walaupun anak rantau ngekos, idenya kalian ada kawan yang nemenin lah gitu di kala Jangan susahnya. sendiri-sendiri. Iya, karena manusia makhluk Sosial. betul sekali. Nah, kalau Erin sendiri misal lagi sakit nih di kosan, itu ngerasa susah nggak sendiri atau ada teman-teman yang bantuin? Untuk sakit, kalau sakit ya, Iya. Untungnya gue dikelilingi orang-orang baik. Jadi kemarin nih, fun fact. Oke, Fun kemarin fact banget. Atau apa ya namanya? FYI mungkin, FYI. Kok fun fact? FYI, gue kemarin sakit itu karena mau halangan. Oh iya, oke. Tahu lah, wanita-wanita Yes. kalau lagi mau halangan. Betul. Terus kayak badan meriang, terus butuh kerokan. Oh iya. Kerikan.
kerik kerok Kak. Iya, kerik-kerak. Butuh kerokan guys. Jadi gue menghubungi teman-teman gue, siapa yang bersedia, siapa yang mau, siapa yang Bisa. Siapa yang bisa? bisa ngerokin. Dan Oke. ada Ada. Jadi setidaknya walaupun lo di rantau, lo punya kawan yang caring juga sih sama iya lo. love. Lo buat kawannya Erin. Buat semua orang yang caring sesama. Oke, buat orang yang caring sesama. Gue mau ini nih, ngasih apa sih saran nih, kalau misalkan lu mau butuh tempat pelarian atau tempat healing yang murah meriah. Gimana tuh kalau boleh tahu? Gue sih biasanya suka keliling-keliling ya, kayak gue keliling kota, ngeliat city lights segala macem. Kalau emang lagi capek banget, ya suka keliling kota lah pokoknya. Keliling-keliling aja pokoknya. Iya, keliling aja. Terus kalau misalkan ini kan di Bandar Lampung ya, dan Iya. emang Lampung itu termasuk dalam wisata pantainya. Jadi lu boleh banget kalau misalkan mau healing ke pantai. Biasanya kalau yang dekat itu pantai di Gunung Kunyit sih, Oh, sama mungkin atau pantai Mutun ya. Mutun ya? Iya, itu pantai dari segala umat di Bandar Lampung. Familiar sih gue dengernya. Oh iya, oke, familiar. Mungkin lo boleh nyoba ke sana juga kalau misalkan Iya. lo butuh healing. Sun ya? Sun. Lu mau temenin gue? Boleh. Boleh? Boleh. Nanti habis ini besok pagi nanti kita ke Mutun. Iya. Motoran apa mobil? Lu jangan kaki aja dah. Jalan kaki, jogging. jogging sekarang olahraga. Olahraga. Nah, terus kalau misalkan lu butuh yang gratis nih, karena takut boncos, lu boleh ke Embung aja nih. Lu Embung butuh Embung. Lu boleh ke Embung Unil aja. Itu gratis. Kayak itu fasilitas umum, lu bisa kemana aja, dan ya lu bebas lah di situ pokoknya. Tapi nggak bebas berbuat apapun ya, maksudnya kayak bebas. Jangan dong teman-teman. Bebas dalam ya lu nggak ditagih uang segala macem, kayak lu terima jadi, lu healing di situ dan lu rasakan suasananya. Iya betul. Lihat ikan-ikan lucu. Yep, ikan-ikan lucu, tapi nggak tahu itu ikan lucu atau ikan ternak ya. Gue bingung banget. Tapi lo ya tertarik lah ya Tertarik banget Dik. buat ini ya. Buat healing. Healing. Gue mau banget ke pantai. Jujur gue kalau soal healing antara pantai dan gunung, gue lebih pilih pantai. Kenapa lo pilih pantai? Karena kayak kalau gunung kan capek ya guys, kita nggak kuat saya ini. Oh, nggak kuat. Kalau pantai, kalau datang tinggal jalan ngelihat indahnya. Apalagi kalau ada sunset. Itu mantap banget deh isinya. Tapi ya kalau misalnya lu opsi gratis terus nih di Embung, kayaknya bukannya tenang, yang ada jiwa malah makin melayang gara-gara stres nongkrong di situ-situ aja. Iya. Tapi ya enjoy aja sih ya kalau misalkan emang ya pengen opsi yang gratis gitu. Dan lu nggak mau keluar duit banyak, jadi ya lu boleh-boleh aja sih kalau misalkan ini Kembung boleh banget. Lu boleh stay di Embung. Ya Waduh, pokoknya sampai bosen lah istilahnya. Sampai bosen. Tapi ya gue pribadi ya, karena emang gue nggak terlalu suka yang gratisan ya. Tapi kalau ada gratis gue akan melakukan kesempatan itu, jujur. Gue pengen banget stay di Embung kayak, tapi sama kawan-kawan gue ya. Lu juga dong pastinya. Iya pasti. Lu pernah nggak ke Embung ya? Sering. Tapi akhir-akhir ini udah jarang guys, karena udah punya kesibukan masing-masing. Terus sekarang Embung bukan tutup sih, dijagain. Oh, dijagain. Sampai jam 6 batasnya. Oh, sampai jam 6 doang batasnya. Kawan Sunyi nih yang daerah Unila, kalian yang mau ke Embung pastinya sekarang udah nggak bisa sampai malam, jadi mentok sore sih jam 6 ya. Usahain dari siang. Dari siang deh, Kalau lu mau nongkrong. masih panas terik tuh, sampai matahari tenggelam lu di situ. Boleh banget. Pokoknya sampai diusir deh. Sampai diusir aja. Iya. Dan ya banyak sih ya keresahan di semester 4 ini, dan ngerasa emang semester 4 ini ujian mental kita bersama, kayak mental terkuras, batin terkuras. Nah, dompet terkuras. Nah, lagi-lagi dompet yang terkuras. Tapi fisik juga terkuras sih ya, karena kita kan bolak-balik, entah dari rumah ke kampus, kosan ke kampus, entah yang jalan kaki, bawa motor.
jujur ngerasa kayak semua hal ini apa sih yang dikejar? Jujur, itu yang ada di pikiran gue di jam 1 malam. Wow. Apa sih yang dicari di dunia ini guys, teman-teman? Semuanya. Kenapa sih kayak buru-buru banget dunia itu berjalan? Iya. Kayak apa sih yang dikejar? Kayak kenapa Kalian mau ngejar apa ini? Iya, kenapa kita nggak enjoy aja gitu loh? Live your life guys. Live your life. Jujur banget ini mah kayak jangan terlalu terpaku dengan banyaknya tugas yang lu alamin. Jadi ya gua ya pribadi kalian harus tetap healing lah tadi apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Kayak keinget lagu deh. Oke, jadi pokoknya tanpa memandang latar belakang apapun, kayak mau itu anak rantau kayak Erin ataupun gua yang akamsi anak lokal, apapun itu keresahan maupun kesulitan dialami di semester 4 ini nggak mandang latar belakang, dan kalian semua berhak untuk capek dan berhak untuk merasa kayak aduh gua nggak kuat banget. Tapi intinya jangan nyerah sih ya, walaupun emang kalian dituntut banget sekuat tenaga, sekuat baja, karena tugas datang kapan aja. Betul. Apalagi kalau dosennya tiba-tiba ngasih tugas kan, terus out of nowhere banget. Jadi ya gue merasa harusnya kita dong ya, lu, gua dan juga kawan Suni merasa kayak aduh kenapa sih tugas banyak banget gitu, kayak minggu kemarin dikasih terus tiba-tiba minggu ini dikasih lagi padahal minggu kemarin belum kelar gitu. Tapi ya di sisi lain juga itu emang kewajiban kita sih Dik, selaku mahasiswa kan. Ini juga jalan yang kita pilih, terus ya itulah kewajiban kita. Mengerjakan tugas, bersosialisasi. Berarti itu termasuk dalam kewajiban lu juga? Iya guys. Oke. Sebagai anak ilmu komunikasi ya, jadi emang harus bersosialisasi. Tapi ya lu milih ilkom pasti karena ada alasan tertentu lah ya. Iya Dik. Oke. Dan buat gua, Erin maupun kawan Sunyi, apapun itu halangannya tetaplah jadi manusia ya. Karena kalian juga butuh istirahat, kalian butuh cerita ataupun curhat ke temen, dan perlu cari udara segar tadi, jalan-jalan. Lu pilih kemana tadi? Gua pilih ke pantai. Pilih ke pantai buat cari udara pantai, udara segarnya pantai, sejuk banget gitu. Dan buat kalian kawan Sunyi sekalian, jangan pernah ngerasa kalau kalian itu berjuang sendirian. Betul. Mau itu kalian anak rantau maupun anak lokal, karena kita semua ada di titik maupun stage yang sama. Jangan ngerasa sendiri, jangan lupa makan guys, karena menurut gua makan itu ngaruh, karena dari situ mungkin bakal timbul penyakit lain kayak asam lambung. Kita nggak ada yang tahu guys. Iya. Jangan lupa makan, jangan telat makan. Jangan lupa makan, jangan telat makan. Pokoknya apapun itu ya tetap utamakan diri kalian sendiri. Jaga kesehatan. Kalaupun kalian digilain sama tugas, tapi setidaknya kalian tetap fokus buat makan lah. Setidaknya kalian ada energi untuk melakukan tugas-tugas yang sangat gila ini. Kalian siap menghadapi berikutnya? Siap dong menghadapi berikutnya. Tapi ya capek boleh banget, tapi nyerah jangan. Jangan ya. Jangan. Shududu. Nah kalau gitu kayaknya kita udah mulai nyaman banget nih ngobrolnya. Dan kayaknya dari kawan Sunyi udah dengerin, mungkin udah mencapai waktu di 12 malam atau jam 1 malam. Mungkin kalian perlu istirahat dong. Jangan-jangan kalian udah... Iya, kayaknya ketiduran sambil denger kita deh. Saking nyamannya. Dengar suara Dika? Atau dengar suara Erin? Atau dengar suara yang tidak kalian udah. Beda. sorry. Nanti ya di segmen berikutnya kita bakal bahas. Itu. Yang lain aja. Nah, oke. Nah, gua Dika mau pamit undur diri di podcast Anak Tengah Malam ini. Dan gue Erin pamit undur diri. Oke, gua Dika yang anak Bandar Lampung dan Erin yang anak rantau. Anak rantau dari Morenim. Mas hitam Batubara. Oke. Nah, sampai ketemu di episode podcast Anak Tengah Malam berikutnya. See you next time. Kawan Sunyi. Dadah. Bye.